Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kesebangunan kelas 9. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas latihan-latihan soal kesebangunan. Contoh soal yang pertama. Perhatikan segitiga PQR dan TUV. Pertanyaannya, tunjukkan segitiga PQR sebangun dengan segitiga TUV. Yang B, tentukan sudut-sudut yang sama besar. Sekarang kita buktikan bahwa segitiga PQR sebangun dengan segitiga TUV. Nah, cara menunjukkannya kita cari perbandingan sisinya. Misalkan kita cari perbandingan sisi, kalau kita lihat di sini 15, 36 dan 39. Misalkan sisi yang paling pendek dulu. Sisi yang paling pendek pada segitiga PQR adalah PR ya. Kemudian sisi yang paling pendek pada segitiga TUV adalah TV. Kita bandingkan. PR-nya 15 cm, TV-nya 5 cm. 3/1 atau sama dengan 3. Kemudian sisi yang kedua yang lebih panjang, RQ, kita bandingkan dengan sisi kedua yang lebih panjang juga, ya, TU. Sama dengan RQ-nya 36 banding TU-nya 12, 36 banding 12, 3/1 sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan sisi yang paling panjang, PQ dengan UV. Ya, perbandingannya 39 banding 13 sama dengan 3/1 atau sama dengan 3. Di sini terbukti karena perbandingannya sama. Segitiga PQR sebangun dengan segitiga TUV karena PR banding TV sama dengan RQ banding TU sama dengan PQ banding UV sama dengan perbandingannya adalah 3. Mari kita lihat pertanyaan yang B. Tentukan sudut-sudut yang sama besar. Untuk menentukan sudut-sudut yang sama besar, ini secara mudahnya kita buat tanda-tanda di tanda sudutnya. Misalkan PR dengan PQ berarti yang paling pendek dengan paling panjang. Misalkan kita kasih tanda titik. Nah, di sebelah sini paling pendek dengan paling panjang kita kasih tanda titik. Kemudian yang sedang dengan yang paling panjang misalkan kita kasih tanda silang. Di sini juga yang sedang dengan panjang kita kasih tanda silang. Satu lagi yang paling pendek dan yang sedang misalkan kita kasih contreng. Di sini juga yang pendek dan sedang kita kasih tanda contreng. Nah, seperti ini sudah kelihatan bahwa sudut P sama besar dengan sudut V. Sudut Q sama besar dengan sudut U. Kemudian sudut R sama dengan sudut T yang tanda contreng. Nah, selain dengan menggunakan tanda-tanda, kita juga bisa menggunakan perbandingan di sini. Ya, misalkan PR dengan TU. Nah, segitiga PQR berarti yang enggak ada di sini. PQR berarti sudut Q. TV berarti yang enggak ada U. Berarti sudut Q sama dengan sudut U. Kemudian yang ini RQ pada segitiga PQR berarti yang enggak ada adalah sudut P atau P-nya. Kemudian TUV
Berarti yang tidak ada adalah V-nya. Berarti sudut P sama dengan sudut V. Kemudian di sini PQR. Berarti ini kurang R ya. Nah, kita tulis sudut R. UV, TUV berarti sudut T. Kita bandingkan apakah sama. Q sama dengan U, Q sama dengan U, R sama dengan T, kemudian P sama dengan V. Jadi ada dua cara untuk mencari sudut-sudut yang sama besar. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Segitiga PQR sebangun dengan segitiga PST. Dengan PT sama dengan 12 cm, PS 9 cm, SQ 11 cm, QR 10 cm. Hitung panjang TR dan ST. Untuk supaya lebih jelas, mari kita lihat sudut-sudut yang sama supaya kita bisa membuat perbandingan segitiganya. Sudut P pada segitiga PST, saya beri tanda silang, itu sama dengan sudut P pada segitiga PQR. Karena apa? Karena berimpit. Kemudian sudut PTS pada segitiga PST ini sama dengan di sini karena sudah diberi tanda. Nah, tentu saja sudut sebelah sini saya kasih tanda kotak, contreng saja ya, contreng supaya tidak terkesan siku-siku ya. Di sini sama dengan sini. Nah, sekarang kita membuat perbandingannya. Segitiga yang besar dulu. Segitiga PQR. Nah, P-nya adalah yang silang. Berarti untuk segitiga PST kita urutkan. Yang silang dulu P, kemudian Q. Q adalah yang titik, berarti di sini T. Kemudian setelah itu R yang contreng, berarti di sini S. Maka dengan mudah kita bisa membuat perbandingannya. PQ per PT sama dengan PR per PS sama dengan QR per TS. Kita taruh angkanya supaya lebih jelas. PQ, PQ-nya adalah 9 tambah 11, berarti PQ-nya 20. PT, PT-nya 12. PR, nah PR belum ada, kita tulis PR. PS sudah ada 9. Kemudian QR sudah ada 10. Dan TS belum ada, atau ST sesuai yang ditanyakan di sini ya, ST. Oke, sekarang mari kita cari panjang TR dengan terlebih dahulu mencari panjang PR. 20 per 12 sama dengan PR per 9. Kita kalikan silang, 12 PR sama dengan 20 kali 9. Atau PR sama dengan 20 kali 9 per 12. Kita coret, kita bagi 4, kita bagi 4 3, kita bagi 4 adalah 5. Kemudian kita coret lagi yang 9 dengan 3. Ini kita coret, atas dapat 3. Maka ketemu bahwa PR sama dengan 15 cm. Saya lingkarin dulu supaya lebih jelas. Nah, itulah panjang PR. Nah, yang ditanyakan adalah TR. Nah, TR tinggal mengurangi karena TR itu adalah PR kurangi PT. Jadi 15 cm kurangi 12 cm. Maka TR-nya sama dengan 3 cm. Itulah panjang TR. Sekarang mari kita cari panjang ST. Kita gunakan perbandingan yang sudah ada angkanya. 20 per 12 sama dengan 10 per ST. Kita kalikan silang. Berarti ST sama dengan 12 kali 10
per 20. Kita coret. 12 dengan 2 kita coret, dapat 6. Maka ST sama dengan 6 cm. Mari kita lihat contoh soal yang ketiga. Berbentuk soal cerita ya. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di titik B, C, D, E seperti pada gambar ya. B, C, D, E. Sehingga DCA segaris. Jika A adalah benda di seberang sungai, tentukan lebar sungai. Lebar sungai ini. Jadi sama saja yang ditanyakan adalah AB. AB-nya berapa? Ya. Kita cari dulu sudut yang sama besar untuk mencari perbandingannya. Sudut sebelah sini sama dengan sudut sebelah sini. Karena apa? Bertolak belakang. Kemudian sudut sebelah sini sama dengan sudut sebelah sini. Alasannya apa? Karena dalam berseberangan. Kemudian sudut sebelah sini saya kasih tanda silang sama dengan sudut sebelah sini. Karena apa? Juga dalam berseberangan. Ya, sekarang kita tuliskan dulu perbandingannya. Kita pakai tanda sudutnya. Misalkan contreng dengan titik. Sini juga contreng dengan titik. Berarti BC per CE. Nah, yang dicari adalah AB. AB itu silang dengan contreng. AB per contreng dengan silang per DE. Ingat, cara membuat perbandingan tidak boleh terbalik ya. Jadi kalau yang atas sebelah sini BC per CE, berarti di sini yang atas juga harus segitiga ABC ya. Kemudian kita masukkan angkanya. BC 24 meter. CE-nya 6 meter. Sama dengan AB yang ditanyakan per DE. DE-nya 8 meter. Nah, dari sini sudah bisa dicoret sebenarnya ya. Jadi, misalkan kamu mau mencoret yang sebelah sini. Ini kita coret, ini boleh juga seperti ini. 4. Sudah langsung ketemu karena ini 1. Berarti AB sama dengan 4 kali 8 meter. 32 meter. Karena ini soal cerita, kamu harus menuliskan jawab jadinya. Lebar sungai sama dengan 32 meter. Jadi soal nomor 3 sudah terjawab ya. Kita lihat contoh soal yang keempat, berbentuk soal cerita juga. Panjang bayangan menara karena terkena sinar matahari adalah 18 meter. Pada saat yang sama, Anto yang tingginya 1,6 meter berdiri dan panjang bayangan Anto 3 meter. Jadi kalau saya gambarkan, ini menaranya. Ini menara ya. Nah, bayangannya lurus biasanya bayangannya tuh ya. Bayangannya ini 18 meter. Ini menara. Kemudian si Anto. Ini Anto. Jadi pada saat yang sama Anto juga berdiri. Nah, tinggi Anto itu 1,6. Panjang bayangan Anto adalah 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah hitung tinggi menara. Kita bisa menuliskan rumusnya. Misalkan bayangan menara, kita tuliskan saja seperti di sini. Menara. Nah, kalau bayangan menara dengan bayangan Anto. Nah, sebelahnya tinggi menara, tidak boleh terbalik, tidak boleh bayangan atau tinggi Anto dulu ya. Tinggi menara per bawahnya adalah tinggi Anto. Iya, kamu juga tidak perlu menggambar, misalkan kamu langsung
nuliskan perbandingan ini juga boleh ya. Sekarang kita tulis bayangan menara. Bayangan menara adalah 18 meter. Bayangan Anto 3 meter sama dengan tinggi menara yang ditanyakan. Nah, tinggi Anto adalah 1,6 meter. Maka tinggi menara kita kalikan silang begini. Tinggi menara, ini meternya kita coret ya. Tinggal 18 kali 1,6 meter per 3. Kita coret ini. Kita coret dapat 6 ya. Terus kita tinggal kalikan 6 kali 1,6. Maka hasilnya adalah 9,6 meter. Inilah tinggi menara. Supaya kamu lebih bisa, Ibu berikan latihan soal. Tadi sudah Ibu berikan 4 contoh soal. Latihan soal yang pertama, perhatikan segitiga berikut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. AC-nya 15, CE-nya 8, dan DE-nya 6. Nanti kamu cantumkan angka-angkanya supaya lebih jelas ya. Di sini tanda siku-siku, ini tanda siku-siku. Hitung panjang AD, AB, dan BE. Kemudian yang kedua, ini seperti contoh soal yang kemarin. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. AB-nya 12 cm, AC-nya 9 cm, CD-nya 24 cm. Hitung panjang BC, CE, dan DE. Selamat mengerjakan supaya kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.